Baik, teman-teman semua, kita masuk di sesi keempat dari modul India atau I. Ya, kita akan meneruskan dari H dan I. H sampai 14, kalau yang I sampai 9. Kita harus betul familiar melihat International Organization. Dari lambangnya dua jangkar itu, ibaratnya kapal, kalau Lego jangkar, dua jangkar itu sudah tidak bergerak kapal itu. Ya, kalau kena arus yang kuat apapun, kecuali bencana alam atau tsunami, itu kapal masih tetap dengan tegarnya masih berlabuh di tempat yang sama. Atau pada waktu Lego jangkar satu, ternyata masih larat kena arus atau kena angin, yaitu dua-dua jangkar diturunkan dalam keadaan darurat, turunkan sehingga menjadi rem. Ini ya, kami juga pernah mengalami, karena kapal nyelonong terus maju ya, kemudian ada trouble mesin, nggak bisa mundur, maka daripada kapal itu naik ke dam, langsung dua jangkar diturunkan, ya, itu bisa menghentikan kapal dari arus yang tidak kuat dilawannya. Mari teman-teman semua, kita lihat teman-teman supervisi ya, saya ingin mengajak semangat pagi teman-teman, juga semua yang dimanapun berada, baik jurusan kemaritiman, nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat maupun di laut, di seluruh Indonesia, semua cabang-cabang pelajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang terkait dengan nama kapal, saya kira semua terkait dengan YouTube channel ini. Baik yang di kantor ya, di dunia perhubungan, dunia Kementerian Perhubungan, Kementerian Kemaritiman, dan apabila membahas tentang kapal ya sebaik-baiknya Anda tertarik dengan YouTube channelnya yang saya hidangkan di atas meja kerja Anda. Ya, saya kira tidak sulit ya, kecuali merasa bahwa pengalaman Anda lebih tinggi dari kapal. Saya boleh katakan semua disiplin ilmu ada di kapal ya. Ilmu apa saja di seluruh dunia ini ada yang di kapal. Ilmu satelit, ilmu perbintangan, ilmu muatan, ilmu benda, ilmu logam, ilmu apapun ada di kapal. Sehingga untuk membuat sebuah kapal itu tadi International Maritime Organization membuat 5 komite ya. Ada 5 komite, satu komite legal harus menerima sertifikat untuk kapal-kapal besar, sertifikatnya bisa lebih 30. Saya sebagai auditor memastikan lebih dari 30, apalagi di offshore, juga ditangani oleh migas dan seterusnya. Kemudian teknik komite ya, teknik komite ini semua benda-benda yang dipasang di kapal itu harus melalui penelitian teknik. Ini benda dari apa, dari besi, apa dari logam tembaga, dari kuningan, dari kayu, dari alloy, misalnya untuk propeller itu nggak boleh sembarangan dari kuningan ya, terbuat dari bahan campuran. Kemudian untuk safety committee, jadi semua aspek yang dikerjakan di bidang teknik tadi dengan sertifikat legalnya, juga dilihat aspek-aspek safety-nya, semuanya. Lubang-lubang tikus pun harus dilihat safety apa enggak ya. Lubang palka dan semuanya itu harus mengatur standar safety yang disebut Marine Safety Committee. Ini yang paling sibuk membawai konvensi-konvensi yang luar biasa, yang berkembang terus. Kemudian Environment Protection Committee, ini juga ya, ini yang menciptakan MARPOL, Marine Pollution. Dia juga mengawal kapal itu harus tertib, dijamin tidak membuat pembuangan limbah, dan seterusnya. Yang kelima adalah Facilitation Committee, jadi ruang-ruang kamar, ruang-ruang gudang, dan ruang-ruang dapur dan selanjutnya itu juga berdasarkan fasilitas komite ya. Jadi sangat luar biasa kalau sampai kapal itu
tenggelam, sampai kapal itu terbakar, sampai kapal itu kandas dan membawa korban nyawa. Baik, itu yang ingin kami sampaikan, bukan karena emosi, tapi memang itu bagian kehidupan Pak Ishak dari mulai kecil ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Yang perlu kita tanamkan adalah mencegah kecelakaan semaksimal mungkin yang di atas kapal. Manajemen dari berbagai pihak harus peduli, bertanggung jawab, dan bertindak dengan tegas. Ya, ini tidak pernah lupa kenangan manis ini ya. Kami melihat, wow, tiap bagian ini 3 tahun penuh menangani kapal ini ya. Aduh, kalau dilihat dari bentuknya, ini rasanya naik kapal ini lagi. Kapal ini sangat bagus dan kelola dengan bagus. Dari kapal ini harusnya dibersituakan pada usia 30, tetapi masih beroperasi 50 tahun ya. Sekali lagi, ketika pikiran kita, mindset kita untuk kapal mencapai minim 25 tahun ya tentu akan berhasil. Di bawah 25 tahun jangan dikatakan kapal tua. Mau tua boleh ya. Kalau di bawah 15 tahun kapal itu masih sangat muda. Nah, ini betul-betul sebuah kapal ini menjadi aset pemerintah melalui Pertamina, tentu tidak merongrong biayanya, bahkan sangat berjasa untuk penampungan 1 juta barel ini cukup membanggakan. Quintana Thomas, di sini saya beberapa kali, setiap tahun paling enggak 3 kali, saya naik kapal ini untuk memantau aset yang di mana perusahaan kami 25% andil di dalam operasi kapal ini. Ya, bagi Pak Ishak adalah satu pengalaman baru ketika naik kapal ini dengan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Ya, kita di YouTube ini sudah sampai di angka 9, manajemen damage control ya. Tentu tidak ada seorang pun dari 5 bagian tadi kepingin mengalami kerusakan. Saya sudah bertanya berpuluh-puluh kali, adakah kru kapal dari nakoda sampai pelayan kepingin kapalnya rusak, kepingin kapalnya mogok-mogok, kepingin kapalnya bertabrakan, terbakar, kandas, tenggelam, bahkan sampai membawa korban jiwa. Jawabannya tidak ada satupun yang kepingin seperti itu. Kalau gitu sebaliknya, kalau hal itu sempat disalah-salahkan oleh pihak teman-teman pejabat darat, kita boleh minta izin. Kalau saya bertanya kepada direktur utama satu perusahaan, kalau Anda jadi nahkoda, apakah pengen kapalnya tabrakan, kandas, mogok-mogok, tenggelam, membawa nyawa? Saya pastikan semua pejabat pemerintah swasta maupun negeri ya, yang kalau menjadi nakoda tidak ada satupun yang berani jawab, betul saya kepingin kapalnya tenggelam, korban nyawa, dan kebakaran, dan seterusnya. Pasti tidak ada ya. Nah, jadi oleh karena itu sebagai alasan kami bahwa sebaik-baiknya 5 pejabat tinggi yang ada di 5 manajemen itu bermusyawarah, ya, jangan semata satu instansi sampaikan kepada mahkamah pelayaran, sepihak menghindar, ya, refleksnya itu ingin menghindar, tidak mau berbuat salah. Tapi kenyataannya sudah membuat salah. Baik pemilik kapal, apakah sudah benar melaksanakan kapal itu layak laut, kepada birokrasi klasifikasi apakah benar memeriksa dengan item-item yang sesuai yang sudah dibayar oleh pemilik kapal, dan seterusnya ya, sudah diajak teman-teman kapal untuk bersama-sama periksa kapal tersebut. Dan yang ketiga oleh Sah Bandar khusus untuk peralatan keselamatan apakah sudah diperiksa benar, dan mempunyai wakil-wakil yang mantan orang kapal. Jadi pemeriksaan tidak bisa hanya dilihat oleh
yang mempunyai background ekonomi atau keuangan, bagaimana naik di atas kapal mereka seperti itu. Contoh sebaliknya kalau saya langsung masuk ke bagian keuangan ya pasti banyak nggak tahu. Untuk periksa, untuk audit ya bagaimana. Ini harus fair aja. Jadi kalau yang naik kapal harus punya profesi stafnya mempunyai profesi pelayaran atau maritim. Ini ya sudah jelas ya kalau saya pakai bahasa kulon itu the main right in the place ya, in the good place. Jadi di tempat yang baik ya, the right place juga harus sama dengan the right man. Di mana kita tempatkan di posisi yang benar, dan kalau untuk bidang-bidang pelayaran juga harus belajar khusus pelayaran. Nah, saya bidang permesinan ya dengan senang hati membahas permesinan. Tentu dapat saya ceritakan sampai sedetail mungkin fungsi-fungsinya, ya akibatnya dan seterusnya. Mengatasinya itu tentu tanpa buka buku pun bisa. Demikianlah kami harapkan profesionalisme kita negara berkembang, negara maritim, mulailah semua yang terkait dengan bidang maritim melakukan satu pemahaman kepedulian yang sama. Ya, manajemen itu berkembang dulu hanya satu nama manajemen, sekarang sekitar 40 jurusan tentang manajemen ya. Manajemen keuangan sendiri, marketing sendiri, transportasi sendiri, transportasi laut, transportasi darat, udara, dan macam-macam ya, transportasi. Dukungan Anda pasti sangat berarti ya. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru, Anda akan mendapatkan informasi yang jelas. Tanda like dan share bagi amal ibadah kepada teman-teman kita yang belum memahami atau yang belum tahu, ya tolong sebarkan kepada teman-teman di WAG tersebut. Experience Anda bisa membacanya dengan cepat, ya. Tapi kalau penjelasan secara agak detail ada di pembahasan di A dan B, ya. A tentang manajemen, B tentang mesin diesel penggerak utama. Bagian desain instruktur juga sudah dijelaskan di halaman depan berkali-kali, ini tujuan utamanya adalah memberikan motivasi. Ya, jangan puas dengan pengalaman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kalau statusnya tetap aja sebagai oiler atau sebagai juru mudik atau sebagai pelayan ya. Kita bangga 15 tahun di kapal, kalau jabatannya tetap ya maaf kata aja. Berarti Anda perlu belajar manajemen pelayaran. Ya, sekali lagi kita hidup harus ingat kepada ibu kandung kita, ibu kandung yang benar-benar melahirkan kita, dan ibu kandung yang melahirkan ilmu pengetahuan kepada kita. Ya. Baik Akpel ini perguruan tinggi swasta Semarang, yang sekarang menjadi perguruan tinggi swasta yang terbaik di seluruh Indonesia, ya. Dengan modal sendiri, modal taruna, modal alumni, sehingga bisa melahirkan masjid yang berbentuk kapal dengan biaya sekitar 11-12 miliar. Itu dari alumni, khususnya bantuan yang kami hormati, Bapak Haji Sunato, ya juga menjadi Ketua Umum Pembina Yayasan. Ya, untuk SPIP jelas harus terbaik karena ini biaya APBN semua ya. Bagi teman-teman taruna yang SPIP boleh bangga. Sekaligus saya juga alumni SPIP, Satapi angkatan ketiga tahun 86, 87 lulus. Ya tentu bangga karena ini kebanggaan negara dengan gambar Garuda. Dan BP3IP. Dua-duanya ini STP maupun BIP harus membanggakan karena sudah membuka seluruh tatanan jurusan dari tingkat paling bawah sampai yang tingkat master. Kami sangat bangga dengan ketiga-tiganya itu.
dan yang telah membuat bisa menjadi hidup bersejahtera sampai sekarang ini. Buku yang kami bahas lagi bisa dilihat ya di Koperasi BPIP dan Koperasi SPP ada jual buku ini kapan saja ya. Nilainya 2-3 bungkus puntung rokok satu buku itu. Jadi buat teman-teman yang masih merokok ya, bandingkan dalam waktu 2 hari kalau ada satu bungkus ya 2 hari bisa ditukar, puasa 2 hari bisa beli buku ini. Jadi kalau 1 bulan bisa 15 buku dengan mudahnya. Ya, maaf ini ilustrasi supaya teman-teman yang tidak merokok pun dengan mudah bisa membeli buku ini di koperasi tersebut. Kapal harus layak laut, ini moto kami. Ya, 5 pemilik kapal, biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan, pemilik muatan, nakoda dan jajarannya atau manajemen bertanggung jawab penuh tentang aset perusahaan juga aset negara yang harus kita selamatkan. Jujur saja kalau dengan ada kapal rusak, bahkan tenggelam, terbakar, tenggelam, kemudian membawa korban nyawa, ya karena saya tidak pernah mengalami itu, lebih dari 40 tahun menangani kapal, tidak pernah kejadian kerusakan yang fatal. Ya kalau ada rusak-rusak ringan itu wajar saja, tetapi namanya kerusakan yang membuat kecelakaan besar, hampir tidak ada. Jadi teman-teman di laut bisa. Ya, asal 5 ini dikomunikasikan, pemilik kapal, biro klasifikasi, bandar, pemilik muatan, dan nakoda bersama jajaran top overhaul. Ini alangkah indahnya di offshore sana ya. Ada rame, ada kegiatan pasar ya, ada mothership-nya, ada tongkang, ada takbut, ada utility boat, ada crew boat, ada steering boat. Nah, ini menjadi satu kegiatan yang menarik. Ya tentu silaturahmi antar kapal ini. Kapal ini sudah berapa puluh kali kami naik turun yang kecil maupun yang besar, yang 4.000 horsepower maupun yang 1.000 horsepower. Ini yang jelas paling tidak setahun itu kami naik turun ini minimum 2 kali. Ya. Minimum 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali kalau ada masalah yang agak serius. Jadi, semua kapal yang di offshore di Bangka Marine Terminal dan di Tiaka Marine Terminal Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah bagian timur, perbatasan Morowali dan Luwu, itu minimum 1 kapal 1 tahun 2 kali kami naik. Masuk keruput, kalau keruput naiknya mungkin 1 tahun bisa 10 kali ini. Oke ya, bagi teman-teman yang belum mengenal Biro Klasifikasi Internasional, silakan ini contoh aja, dan Biro Klasifikasi Nasional itu ilmunya, ilmu pengetahuannya ya 99% sama. Bedanya adalah orang-orangnya atau oknumnya atau pelaku-pelakunya yang malas dengan yang serius untuk beda ya. Itu yang tahu adalah ini walaupun Lloyd Register yang ada di Indonesia adalah kelasnya orang-orang Indonesia juga, tapi terdidik dengan disiplin yang sangat bagus, terdidik dengan komitmen yang bagus. Jadi hasilnya pun juga bagus. Ya kami harapkan melalui channel YouTube ini Biro Klasifikasi Indonesia juga bisa berbuat yang sama. Ini terbukti kenapa saya mengimbau itu, karena jumlah kecelakaan di laut tidak pernah putus-putus, ada aja. Ya. International Safety Management ini ya, adalah ilmu yang paling bagus. Kalau di darat manajemen kata-kata safety, saya 5 tahun belajar manajemen di Universitas Terbuka. Ya. Kata safety hanya ada 1 di sebagian kecil suku cadang. Nah, tapi kalau yang dimaksud International Safety Management, semua ilmu pengetahuan yang ada di kapal harus mengacu kepada safety. Jadi seluruhnya. Ini menyangkut reportingnya kepada perusahaan dan kepada instansi yang terkait.
kesalahan dijatuhkan kepada nakoda yang sering terjadi, nakoda yang salah terus jadi kambing hitam. Kami harapkan nakoda pun harus bangkit ya bersama tim top manajemen untuk menjelaskan kenyataan yang ada. Ya, hasil pemeriksaan, hasil audit. Kalau seluruhnya memang sudah terpenuhi, ya memang kita yang mengoperasinya nggak pandai. Tapi saya nggak percaya, karena Anda nakoda tidak berdiri sendiri, ada Molen 1, ada KKM, ada second engineer yang berkompeten semuanya untuk mengoperasikan kapal. Teman-teman, ini keputusan SK Dirjen Perhubungan Laut nomor 67, ini sangat terkenal juga, ya, yaitu memperlakukan manajemen keselamatan kapal, International Safety Management bagi kapal-kapal berbendera Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 12 Juli 96. Ini dengan kata lainnya ISM Code yang di SDTW 95 dan disikapi Indonesia tahun 96 awal. Ya, code ini ya. Ya, saya sebagai auditor ISM Code juga paling tidak kalau untuk hafalan saya kurang, tapi setiap poin ini tahu artinya apa yang harus diperiksa, apa yang harus direkomendasikan, apa yang harus dibenahi dengan benar, ya, definisinya, tujuannya, aplikasinya, persyaratan kode 1 general, kode 2, 3, 4, 5. Ini diharapkan teman-teman top manajemen di kapal ya memahami betul, tidak ada alasan nggak tahu. Sehingga ketika ada internal audit sudah saling menyambung, jangan tidak tahu sama sekali. Nah, jadi kedua, ketiga, keempat ini yang mau diperiksa itu ada seperti ini. Jangan sampai yang mau diperiksa nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah, ini repotnya. Ya, sampai ke-13 ini saya tidak bacakan satu-satu. Teman-teman ini satu-satu ini jam kelas. Untuk sesi ini aja bisa 2 jam saya menjelaskan. Ini belum tentu selesai. Jadi yang merah-merah aja, kesiapan kondisi darurat, emergency preparedness ya. Ini peralatan kalau masih berjalan dengan bagus, ya berarti nakoda kalau ada apa-apa, kesiapan, ketepatan waktu mengoperasikan peralatan emergency, entah emergency fire pump, emergency generator, itu boleh. Itu kesalahan besar di pihak nakoda dan jajarannya. Tapi kalau ternyata mesin banyak yang rusak, kemudian sudah diajukan kepada pemilik, ya disemayani apa ditunda-tunda sampai berbulan-bulan. Nah, kalau terjadi kebakaran, pemilik kapal adalah menjadi sasaran kesalahan. Ya, bagaimana memadamkan kebakaran kalau mesinnya rusak? Mesin yang sudah diajukan ke perusahaan, kemudian sah bandar yang memeriksa tentang keselamatan dan keamanan, tahu mesin itu tidak bekerja, dia harus segera merespon, memberikan otoritasnya menahan kapal, ya, karena itu risikonya menyangkut nyawa. Kalau tidak dilakukan, padahal orang kapal sudah melakukan permohonan kepada pemilik kapal, jadi sinilah letak sah bandar ikut bersalah, ya. Masuk semua peralatan keselamatan seperti coba tes bisa bergerak naik turun apa enggak ya, kalau enggak bisa ya orang kapal tahu berarti dua-duanya sahabatnya maupun orang kapal itu ya, jadi mau dikatakan bersekongkol atau mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, ini kami himbau sudahlah, kita harus betul-betul terbuka mencari kebenaran supaya dijauhkan dari segala mara bahaya. Tahap pelaksanaan ISM Code ya bagi chief engineer yang APT 1 itu kami harapkan dengan ANT 1 para muallim 1 dan nakoda ambil lebih dalam lagi tentang audit ISM Code. Nah, kalau Anda memiliki ya investasi, saving, training auditor,
tentu kapal Anda akan jadi bagus. Saya yakin ya. Nah, 26 kapal yang kami awasi, ya kami itu yang utama saya sendiri, saya mempunyai auditor, ASM Code, auditor ISPS Code, maka pemeriksaan berjalan sesuai teori yang pernah kita dapatkan di dalam training itu untuk menciptakan kapal layak laut. Jelas ya. Jadi tahap-tahap pelaksanaan ASM Code ini penting sekali. Yang perlunya taat perusahaan ASM Code, top manajemen ya sebaiknya harus ikut. Tanpa komitmen dari top manajemen, usaha ini tidak akan berhasil. Top manajemen bentuk sebuah tim kerja dengan personel sebagai berikut. Nah, 1 orang koordinator, anggota idealnya, ya, terutama nautika, teknika, personilnya masing-masing kerjasama untuk menciptakan kapal layak laut. Cukup banyak ya. Dan tentunya kalau diperhatikan ya nggak banyak karena tidak semuanya dalam kondisi NC, kondisi yang nggak siap. Kami lanjutkan, teman-teman ya, tolong dibaca sampai habis. Ya, dengan item-item yang cukup jelas, Anda akan berhadapan dengan kapal layak laut. Waduh, rasanya ikut sekali. Tidak ada seorang kapal itu pengen mogok, kepingin break out ya, karena kita berada di atas kapal. Jadi dalam reaktifnya itu tidak mungkin menunda-nunda pekerjaan yang berakibat performa kapal menurun. Jadi perlu disikapi oleh teman-teman yang di darat, bahwa kita kepingin kapal yang namanya tempat ibadah kita, kepingin tenang, kepingin lancar, kepingin tepat waktu, ya, kepingin silaturahminya bagus, kepingin nyaman, sehingga jangan dibebani lagi, sudah berusahanya gagal, tidak direspon oleh pemilik kapal atau penyewa kapal, kemudian disalah-salahkan, sudah gitu masih ada yang gajinya terbatas, ya. Saya ambil kesimpulan perusahaan yang kedua, kami mendapat satu filosofi yang bagus. Ya, bangga kalau karyawannya gajinya besar, tetapi harus KPI-nya harus bagus, ya performanya harus bagus, produktivitas harus bagus. Jangan dipres-pres dengan salari yang kecil, tetapi pekerjaannya yang besar, ya. Lakukan manajemen review. Ini sangat penting semua sampai 19. Kerjakan, undang auditor di pihak ketiga, dan seterusnya. Designated person assured, ya, ini juga sebagai pemegang peran, ya, sebaiknya betul-betul ini orang yang mendekati sempurna, tahu manajemen darat dan laut. Jangan asal-asalan menempatkan DPE, orang-orang biasa yang tidak memiliki disiplin ilmu pengetahuan tentang kapal dan manajemen kantor. Tugas DPE aja kita sebutkan menjamin bahwa setiap kapal dan perusahaan akan dapat beroperasi dengan aman. Ya, bagi teman-teman yang tak pernah menduduki ini, ya, saya sendiri posisinya hampir seperti kata DPE, tapi karena namanya beda, yaitu Marine Specialist, Marine Maintenance Specialist. Jadi juga ya banyak sekali yang kami tangani, tapi fungsinya bersama dengan ini, menjamin bahwa setiap kapal dan perusahaan yang kami jalani harus dapat beroperasi dengan aman. Ya, syukur alhamdulillah kapal yang kami tangani selama 14 tahun kondisinya aman, ya. Aman, baik, operasi lancar. Kalau ada yang masalah kecil-kecil, ya itu ada aja. Namanya kapal beroperasi. Non-confirmative notes ini yang kita hindari, ya. NC ini sebaiknya yang betul-betul yang minor, ya. Jangan sampai terjadi yang major. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau yang major dibiarkan akan mengakibatkan hal-hal yang sangat membahayakan. Jadi selagi jangankan yang minor,
sebelum minor, terjadi near miss. Ini juga harus kita berikan satu penghargaan, ya, dan memang kita lakukan di offshore itu bagi teman-teman yang mendapatkan near miss, mendapatkan satu penghargaan, ya, dalam bentuk macam-macam, baik yang di darat maupun di laut. Jadi near miss atau kemudian terjadi bahaya itu perlu disikapi. Contohnya saja, misalnya kulit pisang di tengah jalan orang lewat, ya. Jika ada orang kepleset, kepala kebentur, karena di kapal itu tempatnya sempit, kebentur, kemudian kepala bagian belakang kehantam besi, atau mungkin jatuhnya kepleset terduduk, bisa berakibat yang sangat berbahaya. Jadi NC ini jangan dianggap remeh, ya, bagaikan gunung es yang dikatakan pucuknya kelihatan sedikit, tapi bisa berakibat besar. Nah, ini salah satu bagian kapal jangan sampai terjadi NC. Ini NC, major non-confirmative note. Ini boleh dibaca buat teman-teman. Sebaiknya harus dibaca sampai habis. Ya. Nah, jadi penulis tidak asal menulis saja. Memang ini penulis kalau bapak-bapak atau teman-teman di laut, di darat, ya dimanapun berada, itu sering kata pengantar di satu buku tidak dibaca. Ya, kata pengantar atau kata sambutan, ya. Kalau buku-buku yang terbaru ada kata sambutan dari Sekjen Perhubungan Laut, bacalah. Tanpa membaca itu, melewati langsung buka bagian dalam dan seterusnya, ya tentu tidak interest dan banyak yang tidak memahami arti buku itu. Terus komentar bukunya kurang bagus, ya. Kalau yang bagus, bacalah kata pengantar, kata sambutan, baik kata sambutan dari pejabat maupun penulis. Kemudian bab pertama itu sebaik-baiknya dibaca habis. Ya, jadi bertahap. Walaupun nantinya mau lompat-lompat boleh, tapi modul pertama perlu dibaca, ya. Ini kami akan lanjutkan lagi observation dan seterusnya. Ini bagian internal audit, ya. Jadi Bapak perlu pelajari fungsi kok. Visi misi auditor, internal audit maupun eksternal audit. Kami pengalaman di perusahaan negara, setiap tahun awal tahun dilakukan internal audit. Dan setiap akhir bulan dilakukan eksternal audit. Ya, jadi perlu Bapak paham betul, audit ini mengharapkan kapal Anda bagus. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Safety management masih. Terus, nah ini sertifikat dan komponen-komponen yang harus kita pelajari juga. Dokumen penting untuk kapal, sebuah kapal, ini official logbook dan lain-lain, ya. Engine room logbook, movement logbook, ship sertifikat, stabilitas, bunker, record, dan lain-lain, ya. Untuk take logbook, semua ini dokumen yang menyangkut performa kapal. Jadi mengartikulasi dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang dikurangi. Mari kita lihat latihan-latihan ini mengulang kemampuan kita memahami dari modul yang sudah kita jalan ini. Rangkuman, apa yang telah diletakkan harus ditulis. Ini Asymptote. Apa yang sudah ditulis agar secepatnya dikerjakan, action. Apa yang sudah dikerjakan dievaluasi dan dilaporkan, reporting. Ya. Dikerjakan, dievaluasi dan diselesaikan. Ya. Kalau di perusahaan kami, nah, harus tahu yang dikerjakan, tahu akibat-akibatnya, tahu menyelesaikan pekerjaan itu. Rahasia bahagia dan tidak bahagia bukan berasal dari apa yang Anda miliki. Bukan pula berasal dari siapa diri Anda atau yang Anda kerjakan. Bahagia dan tidak bahagia berasal dari pikiran Anda. Ini dari
satu filsuf Dale Carnegie 1888 sampai 1955. Dia pakar penulis buku motivasi, bisa dicari di Gramedia. Saya kira itu saja yang kita mulai berpikir ya. Setengah menit mikirnya bermacam-macam dari teman-teman yang mendengar suara Pak Ishak. Jujur saja saya saat ini masih berjalan pakai tongkat, ya. Ini orang bilang stroke ringan, tapi sudah 2 tahun lebih sedikit. Nah, tapi kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman semua. Nah, akhirnya dukungan Anda sangat kami tunggu, sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi lebih cepat ya. Berikan tanda like, berikan share kepada teman-teman Anda. Anda telah berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Anda. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.